Mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan sebentar yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih karena Tuhan baik. Walaupun kami sementara belum bisa datang ke rumah Tuhan berbakti, tapi biarlah Tuhan saat ini setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan kami siapkan hati untuk membuka firman Tuhan. Tuhan, kami buka firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, sehingga firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan menyapa setiap kami. Kami tahu manusia hidup lapar bukan karena tidak ada roti, dahaga bukan karena tidak ada air diminum, tapi justru Tuhan kami tidak ada firman Tuhan. Tolong Tuhan, ajaklah kami betul-betul serius. Tuhan biarlah betul-betul Tuhan hadir, Tuhan sertai, Tuhan berbicara, berkati jemaat-Mu di mana saja. Kami sadar Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa ada dan hidup dengan pertolongan Tuhan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah dalam anugerah ini kami tetap minta Tuhan tolong. Terus Tuhan jaga, lindungi jemaat Tuhan di mana saja. Bungkus dengan darah Yesus Kristus, sehingga apa yang kami khawatirkan, Tuhan, pandemi tidak akan menyerang. Juga Tuhan, karena kebangkitan Kristus Tuhan, setiap yang ada, setiap yang mengasihi Tuhan, mereka akan mengalami kuat kuasa Tuhan, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam usaha, dalam Tuhan pekerjaan mereka masing-masing, bahkan yang murid berkati mereka dalam pelajaran. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, bila saat ini roh Tuhan hadir di tiap-tiap tempat. Bungkus hamba-Mu dengan darah Kristus. Pakai urapi setiap perkataan Tuhan adalah kata-kata yang dimenteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Dengar doa kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus, nama yang mulia. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya seperti lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan, hari ini Anda dan saya bisa ada, ya, dan terus bisa hidup dengan sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terus bungkus dengan darahnya, lepas daripada kekhawatiran pandemik yang kita betul-betul takutin. Tapi lebih daripada itu, kuat kuasa kebangkitan menyertai Anda, sehingga spirit hati yang mengasihi Tuhan dan gerejanya, apalagi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa betul-betul taat dan tunduk untuk melaksanakan. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah, yaitu Anda dan saya adalah anggota. Ya, anggota. Tapi anggota ini sudah diminta untuk menjadi satu dalam, yaitu Kristus sebagai kepala. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya, akan saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Tadi sudah bacakan bersama-sama. Saya ulangi ayat ini, penting sekali. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, yaitu merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus dalam tubuh itu sebagai kepala. Nah, spirit semacam ini saudara sekalian harus kita miliki. Yang kedua saya akan bacakan di dalam Mazmur 133, hanya 3 ayat, ya. Perhatikan, bagi Anda tolong buka Alkitab Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ketiga, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda pasti tahu usia 12 tahun Yesus Kristus pernah mengatakan suatu perkataan yang luar biasa. Nah, saya harapkan 12 tahun mudah, tapi harap tidak mudah lagi. Cara berpikir hubungan dengan Tuhan bisa dimulai remaja, pemuda, dan seterusnya. Kita harus mempunyai spirit semacam ini. Yesus mengatakan, ya, dalam bait Allah waktu dicari oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Ya, dijawab dengan tegas, bukankah aku harus memperhatikan, memikirkan urusan Tuhan, masalah Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini bukan perkataan anak usia 12 tahun. Tapi sekali lagi, 12 tahun ini mendorong kita semua, ya, baik remaja, pemuda, dewasa, harus mempunyai spirit semacam ini. Nah, sampai usia 30 tahun keluar pelayanan, melayani selama 3,5 tahun. Yesus mengatakan, hatiku itu terbakar karena bait Allah, terbakar karena rumah Allah. Saudara-saudara sekalian, dua ayat ini, perkataan ini betul-betul hari ini menggugah setiap kita. Karena pandemik, gereja terbatas, banyak aktivitas pelayanan terbatas karena kondisi keadaan. Tapi saya harapkan sangat bahwa spirit semacam ini kita miliki. Dan kalau kita miliki, saudara sekalian, tidak akan mempengaruhi walaupun ada kendala-kendala ada. Apalagi satu saat kalau begitu gereja dibuka, saudara sekalian, kembali kepada normal, betul-betul kita udah siap. Jangan sampai 7-8 bulan ini kita semakin terbuai, melengah, lolos ya daripada apa yang Tuhan inginkan. Nah, dari dua perkataan Yesus usia 12 tahun dan waktu bekerja begitu panas, begitu berkobar-kobar untuk gereja Tuhan, untuk rumah Tuhan, maka saudara sekalian, hari ini kita bertanya, sebetulnya apa yang di-concern yang paling penting yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini? Saudara, selain Anda bukan seorang Kristen, saya bukan seorang Kristen. Tapi kalau Anda mengatakan saya seorang Kristen, hal ini yang paling penting. Banyak hal urusan rumah Tuhan, gereja Tuhan yang harus kita perhatikan. Tapi semua itu dimulai dengan yaitu kesatuan. Ya, kekompakan, kerukunan. Ya, itu yang paling penting saudara sekalian. Kalau itu tidak akan kita hiraukan, semua yang akan kita kerjakan omong kosong. Gak akan tercapai. Panggilan Tuhan, amanat agung yang terakhir dimulai waktu kebangkitan dan yaitu naiknya Tuhan. Pergi, injili. Kenapa sampai saat ini tidak tercapai? Salah satu kendala adalah kesatuan jemaat. Potensi yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan tempat ini besar sekali saudara sekalian. Tapi apakah potensi itu ya bisa dimaksimumkan? Jelas. Di mana kendalanya? Yang paling penting adalah tempat ini. Saudara-saudara sekalian, bicara mengenai tempat ini saudara sekalian, jelas sekali bahwa kita perlu kembali mengoreksi. Jadi satu, engkau dan saya adalah tubuh Kristus. Tapi gimana tubuh ini menjadi satu, itu hal yang sangat-sangat penting sekali saudara sekalian. Nah, dari Mazmur 133, saya mengajak Anda melihat suatu blueprint yang tidak bisa diubah. Kalau blueprint ini kita ikutin saudara sekalian, Tuhan tidak mungkin tidak memberkati gerejanya dengan kondisi bisa meledak saudara sekalian. Di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita. Jemaat yang saya kasih, bicara mengenai kesatuan gereja, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ya, waktu tahun 60-an, ya, saya masih kuliah di Duduk, ya, di saat Malang. Terjadi suatu perpecahan dalam gereja, ya, gereja yang saya miliki, gereja induk. Saudara sekalian, resikonya tinggi sekali, negatifnya sangat tinggi sekali, ya,
hubungan keluarga gara-gara pandangan yang berlainan itu pecah. Anak sama yaitu orang tua, pandangan lain. Demikian juga termasuk istri sama suami bisa lain saudara sekalian. Gara-gara ini bisa mempunyai suatu kerenggangan. Kan disayangkan sangat. Kenapa bisa begitu? Tapi itu nyatanya. Karena itu saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ini tubuh Kristus. Waktu kita pelajari firman Tuhan, ini nggak bisa ditawar. Ini yang paling penting. Karena itu saya berbicara kepada diri saya sendiri. Ya, dan puji Tuhan, ya setelah pelayanan sampai saat ini 51 tahun saudara sekalian. 2 gereja yang saya pegang. Satu di Jakarta GKY, satu di Amerika Dallas Chinese Bible Church. Saudara-saudara sekalian, saya puji syukur. Bukan hanya tidak memecahkan, tapi menyatukan. Harus menyatukan. Karena itu saya katakan sekali lagi, ayo kembali kepada blueprint. Nah, dalam ayat yang ketiga, Mazmur 133, jelas. Cainali yu yewa so mingting te fu. Suatu pekerjaan hidup yang kekal. Ini penting. Sekarang Anda dan saya, gereja kita ini dipanggil untuk apa? Meneruskan kebangkitan Kristus, keselamatan Kristus. Nah, itu adalah suatu pekerjaan hidup yang kekal. Yong yen te sen ming, eternal life. Saudara sekalian, udah jelas itu tujuan kita. Nah, tapi dalam ayat kedua dikatakan sangat, ayat ketiga, masih ayat ketiga. Gimana kita bisa mengerjakan pekerjaan ini? Tanggung jawab, tantangan yang luar biasa. Bukan sembarangan loh. Musuh kita adalah sang jahat yang akan menghancurkan. Tapi saudara-saudara sekalian, dikatakan perlu dengan berkat Tuhan. Bagi kita semua hamba Tuhan, para majelis tua-tua serta jemaat, ingat ya. Waktu kita melayani Tuhan bukan karena saya bisa, enggak. Sebetulnya saya tidak layak, tidak mungkin. Tapi saudara sekalian, hari ini kita dipanggil menjadi rekan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Bukan kita lebih lihai, IQ kita lebih tinggi, bahkan kita lebih boleh daripada orang. Tidak. Betul, secara manusia begitu. Tapi sekali lagi, kalau berkat itu akan diturunkan, itu ada unsur yang penting sekali. Jadi jelas ya, Anda dan saya sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Dan dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan yang kekal. Ini tidak gampang. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai merasa diri saya itu sanggup, bisa, mampu, awas. Enggak. Kalau bukan berkat Tuhan, kalau bukan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, enggak bisa. Yang kita kerjakan akhirnya yang harus enggak jadi, yang enggak harus justru sebaliknya menjadi suatu kutukan bahkan. Kecelakaan bahkan salah. Yang bangun kita, akhirnya yang hancurkan kita juga. Itu yang sering kita lihat. Dalam sejarah gereja, yang bangun saya, tapi yang hancurkan juga saya. Jangan sampai itu yang terjadi, jangan. Nah saudara-saudara sekalian, kalau benar itu berkat sangat penting sekali. Nah tolong tanya, berkat itu kapan diberikan? Kapan dicurahkan oleh Tuhan? Indah sekali. Ayat 1, lihatlah, behold, lihatlah. Ini suatu emosional punya sautan saudara sekalian, lihatlah. Betapa baik, betapa indahnya saudara-saudara duduk rukun bersama-sama. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Jadi rumusan ini adalah Anda dan saya udah mengerjakan, udah benar dalam jalan ini. Tapi meneruskan panggilan itu, saudara sekalian, untuk mencapai hidup yang kekal, diteruskan generasi lepas generasi, harus berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu gimana bisa datang? Adalah waktu kerukunan itu terjadi. Waktu cinta kasih itu terjadi. Waktu saling memperhatikan menjadi satu itu terjadi. Saudara-saudara sekalian, hal ini sangat penting bagi setiap kita. Semoga Tuhan tolong supaya hal ini kita camkan. Nah, dalam hati kita. Dalam hati kita. Nah, kita teruskan sekarang saudara sekalian. Paulus dalam suratnya, ya jelas menulis penuh dengan anjuran-anjuran, nasihat-nasihat, bahkan teguran-teguran saudara sekalian
untuk menjadi satu. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan dalam Galatia, saya yaitu tihui, menyelami hati Tuhan. Ya, Galatia pasal 1 ayat 我体会耶稣的心肠, aku menyelami hati Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang yaitu kelima, dikatakan jadikanlah hatimu itu hati Kristus. Setelah itu bla bla bla, ceritakan mengenai kesatuan, persatuan yang harus terjadi pada gereja di Filipi, saudara sekalian. Nah, dari sini kita melihat satu garis merah yang sangat jelas sekali, saudara sekalian, bahwa kesatuan itu bagi Paulus itu sangat penting sekali. Saudara sekalian, saya yakin waktu Paulus menulis surat, ya, dia tahu waktu Kristus sebelum menderita, yang dicantum dalam Alkitab, doa yang paling panjang itu Yohanes pasal 17, kesatuan gereja, kesatuan umatnya. Yesus mengatakan, bukan hanya saya doakan untuk kamu muridku, tapi aku doakan juga untuk nanti orang-orang yang percaya dan ikut kepada aku. Aku doakan mereka agar mereka menjadi satu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bukan hanya di gereja Korintus. Paulus kepada gereja di Roma mengatakan, engkau harus sukacita bersama dengan mereka yang sukacita. Ya, sehati, bisu tongsing, menjadi sehati. Kepada Galatia dia katakan, ya, dengan cinta kasih saling melayani. Jangan menggigit, xiang yao xiang tun. Apa akhirnya? Akan miwang, akhirnya akan binasa. Demikian juga kepada saudara sekalian, Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, berusaha untuk apa? Menjaga kesatuan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 2, yaitu engkau harus mempunyai ingatan yang sama, ya, cinta kasih yang sama, pikiran yang sama. Terakhir kepada jemaat di Kolosi, yaitu peganglah kepala Kristus. Semua tubuh sandar dia, 全身靠他, dan 大的长进. Di sana Anda akan maju. Saudara-saudara sekalian, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat itu betul-betul satu pemikiran blueprint yang tidak bisa yaitu loloskan. Nah, kalau itu memang hati Kristus, kalau itu memang firman Tuhan yang melalui Paulus diajarkan kepada kita. Nah, sekarang masalah paling penting, gimana kita menjalankan, gimana kita mengaplikasikan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Nah, kita bahas di dalam 1 Korintus pasal 12 yang tadi kita baca. Nah, saudara-saudara sekalian, tempat ini saya berikan 4 poin yang penting sekali. Yang pertama, dalam 1 Korintus pasal 12 ini, kalau Anda perhatikan, jelas sekali Paulus mengatakan jangan pisah-pisah. Harus menjadi satu. Apa artinya, saudara sekalian? Tubuh kalau dipisah-pisahkan itu cacat. Jelas loh. Ya, misalkan ini, ya, telunjuk dipisahkan dari tangan. Cacat. Nah, yang cacat, saudara sekalian, kalau kita lihat perjanjian lama, yang Tuhan minta apa? Yang sempurna. Nah, sekali lagi jangan diartikan bahwa ada cacat fisik saat ini nggak bisa melayan. Bukan arti begitu. Bukan arti begitu. Nah, artinya adalah berikan yang paling baik. Berikan yang paling baik untuk Tuhan. Tubuh ini satu, nggak boleh dipisah-pisahkan. Begitu pisah, cacat. Dan hal itu, saudara sekalian, Tuhan tidak berkenan. Karena itu sekali lagi semoga Tuhan tolong. Tapi kalau pemisahan itu banyak, itu bukan tubuh lagi, itu adalah mayat. Ya, itu mayat. Kalau sampai kepalanya di sana, tangannya di sana, itu bukan tubuh lagi, itu mayat. Karena itu sekali lagi jelas, saudara sekalian, minta Tuhan tolong kepada kita semua betul-betul merasa, memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Banyak. Tapi yang paling pertama hari ini yang kita harus pelajarin menjadi satu. Anda menjadi anggota, ya, tapi Anda harus ingat Kristus kepala. Dan tubuh itu harus kita bangun sama-sama. Apa namanya kanker? Bukan kantong kering, saudara sekalian. Kanker adalah sel-sel
yang tidak bisa sinkron dengan sel-sel yang lain. Akhirnya membentuk suatu kekuatan, mengancam hidup seseorang. Itu namanya kanker. Demikian juga, jangan sampai hal ini terjadi perpisahan-perpisahan. Pandangan bisa lain, tapi ingat ya, jangan memutlakan diri kita. Apalagi dalam regenerasi yang terjadi. Di gereja ada yang tua, ada yang dewasa, ada yang muda, ada yang remaja. Ingat, ya, yang tua kita harus mengasihi betul-betul, kita akan lewat. Yang neruskan siapa? Generasi muda. Harus cinta kepada mereka. Generasi muda, saudara sekalian, ingat, ya, harus ingat sejarah. Hari ini bisa ada gereja Tuhan dengan fasilitas yang baik karena senior kita dulu sudah berkorban. Jangan kita pikir mereka udah kolot, udah masuk museum aja, enggak, jangan. Ya, hamba Tuhan saya, kalau saya dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, saya harus memperhatikan dari yang paling kecil sampai remaja, sampai yang pemuda, sampai yang dewasa, tua pun harus saya perhatikan. Itu hati seorang gembala. Itu hati seorang gembala. Karena itu sekali lagi, ya, jangan terpisah-pisah. Umur bisa memisahkan kita, golongan mungkin bisa memisahkan, tapi di dalam Tuhan semua, termasuk saya, orang dosa yang lahir dalam dosa, orang dosa yang hidup dalam dosa, orang dosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu sama rata orang dosa yang mendapatkan anugerah. Nah, sekarang anugerah ini ditambahkan dengan kepercayaan Tuhan, diberikan suatu jabatan, panggilan untuk melayani. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Karena itu sekali lagi, jangan pisahkan. Merasakan diri sendiri itu hebat. Saya punya pengalaman di Amerika 8 tahun di Dallas. Ya, waktu saya masuk penuh dengan tangisan, kekecewaan. Dan saya masuk pun, saya merasa saya belum diterima. Tapi setelah 3-4 bulan saya merasa diterima, bisa rasakan saudara sekalian. Waktu saya khotbah itu, ya, body language ketahuan, mimik ketahuan, ya, cara duduk udah ketahuan. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka mulai menerima. Firman Tuhan mulai bekerja. Dan gereja mulai tambah dari 2 kali kebaktian, jumlah hanya 300. Bahasa Mandarin sama Cantonese jadi satu, yang satu bahasa Inggris. Tapi puji syukur kepada Tuhan bertumbuh sampai jadi 3 kali kebaktian. Dalam 3 kali kebaktian, Cantonese sama Mandarin pisah dengan bahasa Inggris anak-anak muda. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu itu ada usulan karena sudah mencapai 500 orang, dari 300-an terus tambah sampai 500. Dalam 3 kebaktian. Ada orang-orang mengatakan sekarang saatnya kami church planting di bagian yaitu Plano City. Di atasnya Richardson. Ya, ada Plano, ada yang lain yang baru lagi, Frisco. Kita berkembang ke sana. Saya katakan mungkin belum waktunya. Jumlah sudah tambah. Sampai target yang kita dulu bikin sebelum saya. Ya, tapi saya merasakan spirit belum. Kalian mau pisah itu karena ada unsur akar pahit, saya nggak mau. Kalau perpisahan ini, perkembangan ini karena akar pahit, mau pisah, saya tidak akan izinkan. Sampai kita betul-betul menjadi satu. Dan pergi itu mbak misi yang murni, panggilan Tuhan. Saya katakan gereja tidak boleh pecah. Bukan event. Tapi gereja harus fensan, harus berkembang. Ya, karena apa? Karena panggilan, karena misi. Puji syukur kepada Tuhan, sampai 800 orang. Dalam 3 kali kebaktian, baru saya katakan, sekarang kita pergi. Buka, itu 911. Saya di Amerika, saya ke gereja, masih setir mobil, terjadi berita 911. Justru dalam 911, saudara sekalian, ekonomi Amerika kolaps. Justru waktu itu saudara, karena kesatuan akhirnya apa? Beli tanah di bagian Frisco, 10 acre. Oh saudara sekalian, uang mana? Banyak jemaat kehilangan pekerjaan. Tapi puji syukur kepada Tuhan,
Akhirnya dengan iman melangkah dibeli, sekarang semua udah lunas. Dan menjadi satu gereja yang besar di daerah Frisco, Texas. Nah, di sini kita melihat bahwa awas, nggak boleh pisah. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pengerja Tuhan, kesatuan itu harus dijaga, saudara sekalian. Itu pertama. Kedua, saudara sekalian, dikatakan jelas sekali, yaitu harus saling menghormati, saling mengisi. Dan dikatakan yang lemah, yang kurang, itu harus diberikan kelebihan sehingga mereka menjadi sempurna. Yang tidak cantik dicantikan, yang lemah dikuatkan. Ayo, hal ini harus terjadi. Saling menghormati. Jangan sekali-kali merasa diri saya itu yang paling penting dalam gereja. Sudah sekali 40 tahun pelayanan di gereja di Jakarta, di GKI. Saya belum pernah merasakan bahwa saya yaitu yang memiliki. Kita harus memiliki suatu sense belonging. Dimiliki oleh gereja. Tapi jangan posesif, memiliki gereja. Enggak. Saya enggak pernah mikir gereja itu milik saya paling lama. Ya selama ini udah saya kerjakan banyak. Enggak. Saya boleh mengangkat karena kepercayaan. Saya boleh menaruh seketika waktu tidak dipercayakan. Mental semacam itu saudara sekalian akan membuat suatu wibawa rohani yang luar biasa. Nah, kondisi semacam itu akan membuat orang merasakan, ya, walaupun sudah tua, tapi tetap boleh dipakai oleh Tuhan. Nah, kondisi semacam ini contoh semacam sangat penting sekali. Karena itu, tolong, ya, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12, ya, jangan memisahkan, tidak boleh. Kedua, saling menghormati, saling mengisi satu dengan yang lain. Kalau kita satu saat merasa diri kita paling penting, saudara sekalian, ingat Musa. Musa seorang tokoh yang luar biasa. Ya, pengalaman luar biasa. Titel dia saya hitung paling sedikit 9 titel. Doktor, S3. Tapi saudara sekalian, ingat, dalam 40 tahun di istana. Setelah itu dia keluar merasa dirinya sudah belajar semua ilmu kepintaran di Mesir. Saya bisa memimpin bangsa saya Israel. Saudara sekalian, dia keluar, ingat dia bunuh. Ya, orang Mesir. Selamatkan seorang bangsanya. Saudara sekalian, tapi apa yang terjadi? Dikejar oleh yaitu Firaun. Akan ditangkap. Dia lari. Tuhan izinkan. Di sini kita lihat. Waktu Anda dan saya merasa diri kita itu sanggup, ternyata enggak. Pekerjaan Tuhan bukan karena kita. Karena penyertaannya, anugerahnya, pertolongannya, yaitu mujizatnya. Karena itu akhirnya dia harus 40 tahun masuk di dalam sekolah rohani Allah. Tidak ketemu manusia. Yang ketemu adalah domba-domba aja. Setelah itu 2 kali yang ke-40 sampai 80. Baru dia merasakan panggilan Tuhan datang. Dia mengatakan, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya bukan fasilida. Saya gimana ketemu dengan Firaun? Tuhan katakan engkau keluar. Engkau nggak bisa sekarang, aku yang membuat engkau bisa. Puji syukur kepada Tuhan. Mulai saat itu Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Karena itu sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua ini penting sekali. Hari ini aku bisa melayani karena anugerah Tuhan, bukan karena aku lebih baik. Kalau aku ada sesuatu yang boleh aku sumbangkan, itu pun anugerah Tuhan. Tuhan berkati keuanganku, Tuhan berkati talentaku, Tuhan berkati kesehatanku. Aku tetap bisa melayani Tuhan. Yang kedua yaitu saling menghormati, menerima yang lemah, menghormati yang lebih tinggi daripada kita. Tidak terjadi penindasan, tidak terjadi iri hati, sikut-sikutan di dalam rumah Tuhan. Ingat ya, Nietzsche seorang filsuf besar dari Jerman. Kalau Anda lihat dalam Google riwayatnya, ternyata dia bukan seorang asalnya, bukan seorang ateis anti Tuhan. Dia ternyata anak pendeta. Usia 5 tahun, papanya meninggal. 18 tahun, dia tekad mau jadi seorang pendeta, meneruskan pekerjaan papanya. Tapi akhirnya tidak. Dia tinggalkan bukan hanya keinginan yang semula. Dia tinggalkan Tuhan. Dia menjadi seorang ateis. Gereja minta dia pulang. Gereja menasihati dia pulang. Dia katakan, gereja, jangan usahakan itu. Percuma.
Selain saya melihat gereja bertobat, puji syukur kepada Tuhan, kata-kata ini penting sekali. Hari ini kita lihat perpecahan gereja yang terjadi, yang pernah kita lihat itu nama Tuhan dipermalukan. Gereja Tuhan dirugikan. Banyak orang bukan hanya meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang tawar hati, bahkan termasuk hamba Tuhan, menjadi mualaf. Kenapa? Salah satu sebab yaitu kesaksian gereja tidak ada. Terulang apa yang dialami oleh Nietzsche, terulang. Saya tidak mengatakan mereka benar, tidak. Tapi kita kembali koreksi diri kita sendiri. Sudahkah kasih itu dikembalikan dalam gereja Tuhan? Nah, saudara sekalian, yang ketiga, yaitu dikatakan harus ambil inisiatif yang positif di dalam tubuh ini. Kalau satu tubuh sakit, kita semua menangis. Kalau satu tubuh senang, kita semua ketawa. Tapi sekarang dalam gereja Tuhan kita lihat aneh. Ya, ini nggak normal. Semua ketawa, dia nangis. Gak senang. Semua susah, dia ketawa. Ada nggak? Ada. Kalau orang semacam ini nggak harus senang, ketawa, ya berbahak-bahak. Itu akhirnya tidak normal. Ada masalah dalam syarafnya. Ini yang kondisi terjadi, saudara. Jangan sampai waktu gereja susah, jemaat susah, aku ikut susah. Aku memikirkan gimana untuk membantu. Nah, ini harus diambil inisiatif dari gereja sehingga kesaksian itu dibangunkan. Nah, ini salah satu, saudara sekalian, cara untuk menyatakan kesatuan kita. Ingat ya, Pasal 12 tadi yang kita baca. Yang pertama, jangan pisah. Tetap di dalam gereja Tuhan. Kemana saja sama. Kedua, ya harus bisa saling menghormati. Yang ketiga, ambil inisiatif. Ya, saudara kalau malam lapar, mau isi, ya di atas kamar. Nah, mah memberitahukan saya lapar. Otak langsung mengatakan, kaki kamu turun, cari di kulkas. Setelah sampai di depan kulkas, diperintahkan lagi, tangan buka kulkas. Diperintahkan lagi, awas, lihat, cari makanan yang baik. Ada makanan yang udah rusak. Saudara sekalian, saya hitung, dari lapar sampai kenyang bisa tidur, itu lewatin 8 proses. Nah, kerjaan semacam itu justru harus kita lakukan. Ya, kebersamaannya. Yang terakhir, saudara sekalian, semua ini yang ideal, semua ini yang Tuhan minta. Tapi kita tahu saya egois. Saya sifat egois, kedagingan saya tetap berbicara. Paulus mengatakan, kau cuk sending. Yang keempat, dengan Roh Kudus. Ya, dalam surat kepada Rom dikatakan, Roh Kudus sudah mencurahkan cinta kasih itu di dalam hatimu. Sudah, tinggal kita gimana ya mau memakai cinta kasih Roh Kudus ini untuk menjalankan tugas. Sudah ingat sebelum hari Pentakosta, dalam penderitaan Yesus sebelumnya 12 murid gontok-gontokan, bukan? Siapa yang paling besar? Yesus marah, sedih. Tapi setelah Roh Kudus datang, apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka saling mengasihi. Ya, memberikan yang paling baik. Sehingga gereja Tuhan dibangunkan. Nah, hal ini berarti Anda dan saya nggak mampu. Tapi Anda dan saya sandar Roh Kudus yang sudah mementeraikan kita selama-lamanya. Dan yang akan terus memenuhi kita dengan hati yang dahaga kepada Tuhan. Semoga Tuhan tolong. Kesatuan ini terlalu penting, sangat penting saudara sekalian. Saya 8 tahun di Amerika belajar satu pelajaran. Pagi waktu ya keluar jalan-jalan, jogging. Memperhatikan kemarin di tempat ini, rumput ini nggak ada. Seperti gunung kecil nggak ada. Kok semalam aja kok bisa timbul seharian. Saya perhatikan ternyata yang bangun tuh semut. Perhatikan saudara sekalian. Semut tuh kecil. Tapi sepanjang malam dia bisa bikin satu gunung kecil. Dibandingkan dengan size dia, satu kecil. Ternyata apa? Kekuatan kesatuan itu luar biasa. Karena itu Kejadian pasal 11 ayat 6 mengatakan, Tuhan katakan, mereka akan mengerjakan, akan jadi, akan sukses. Kenapa? Mereka bersatu. Tapi sayangnya kesatuan itu
melawan Tuhan dan Tuhan tinggalkan. Semoga Tuhan tolong kita di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, di dalam perintahnya. Ayo cinta kasih Kristus sekali lagi memenuhi hati kita. Ya, tinggalkan akar-akar pahit, ya, ambisi manusia, kedagingan, agenda pribadi. Tunduk kepada perintah Tuhan. Hati Kristus menjadi hatiku. Pekerjaan gereja dalam pandemi kali ini, setelah lewat, saya akan tunjukkan lebih mengasihi gereja, lebih mencintai jiwa-jiwa sesat, dan mau menceburkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan baik. Tuhan tahu kami lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan tahu kami putus asa, tapi Tuhan hiburkan. Tuhan tahu Tuhan kami jauh, lari terlalu jauh. Emosi kami, kedagingan kami, nafsu kami, agenda pribadi kami terlalu jauh. Tuhan berkati, sehingga betul-betul Tuhan, jemaat-Mu tempat ini, dari tim gembala dan rekan-rekan staf hamba Tuhan, bersama dengan penatua dan majelis, bersama Tuhan dengan semua jemaat, baik yang remaja, yang muda, yang kecil, yang dewasa, yang tua, kami kembali disatukan dalam spirit Kristus kepala gereja. Terima kasih, berkati firman Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati yang mempunyai permasalahan, pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam hidup, dalam pandemik ini. Selamatkan, bangkitkan semangat, tetap mengasihi Tuhan dan tetap mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami berdoa. Amin. Amin.